Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, setiap kegiatan usaha dan investasi pasti akan bersentuh dengan bidang lingkungan hidup maupun kehutanan. Untuk itu, Balek DPR RI memandang perlu sumbangsi pemikiran dari para pakar agar rancangan undang-undang yang dihasilkan ini dapat menjawab seluruh potensi resiko, terutama berkenaan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurutnya, langkah pembatasan sosial berskala besar yang telah diterapkan mampu menahan laju penyebaran COVID-19. Ditemui saat rapat panja pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara virtual di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Balek DPR RI Fauzi Amro optimis ekonomi Indonesia segera membaik pasca pandemi COVID-19. Halo, selamat pagi Mirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Pagi edisi Senin 15 Juni 2020 bersama saya Dadi Ramadan. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami sampaikan kepada Anda. Dan tema kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan evaluasi new normal, di mana pemerintah baru saja menerapkan pelonggaran PSBB terkait dengan new normal yang telah diberlakukan sejak seminggu lalu, dan semoga ini bisa menjadi solusi yang nantinya bisa ditaati oleh seluruh masyarakat di Indonesia untuk bisa menekan laju penyebaran virus COVID-19. Dan nanti kita akan membahas hal tersebut di segmen utama. Namun sebelum itu kita akan membacakan dulu dan juga membawakan kepada Anda terkait dengan 3 berita pilihan pertama. Yang pertama datang dari Balek DPR RI, terima masukan pakar dan LSM terkait rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua Badan Legislasi DPR RI mengundang sejumlah pakar akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, yang diantaranya Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut laporan selengkapnya pemirsa. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, setiap kegiatan usaha dan investasi pasti akan bersentuh dengan bidang lingkungan hidup maupun kehutanan. Untuk itu, Balek DPR RI memandang perlu sumbangsi pemikiran dari para pakar agar rancangan undang-undang yang dihasilkan ini dapat menjawab seluruh potensi resiko, terutama berkenaan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengirimkan surat terbuka kepada Badan Legislasi DPR RI yang menyatakan menolak undangan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikirimkan oleh Panitia Kerja Balek DPR RI. Supratman mengatakan, dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengutamakan prinsip keterbukaan dan merangkul seluruh pihak. Untuk itu, Balek mengundang WALHI untuk hadir memberikan sumbangsi idenya, namun sangat disayangkan yang bersangkutan tidak hadir. Kalau kita hanya kacamata kuda melihatnya hanya dari sisi lingkungan, ya soal keberlanjutan, masyarakat kita yang mau kasih makan siapa, Pak? Nah, ini juga telaannya harus komprehensif, holistik kita berpikir. Supratman mengatakan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPR RI selalu terbuka dan mengajak seluruh pihak untuk bersama menuntaskan program legislasi ini. Ia menegaskan, posisi DPR RI saat ini akan selalu mengutamakan aspirasi masyarakat terkait dengan klaster-klaster krusial yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya, kami yakinkan bahwa kita di parlemen insya Allah akan objektif, seobjektifnya untuk melihat masalah dalam rangka mengambil titik tengah. Begitu Pak Ibnu ya. Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, para pakar yang hadir diantaranya adalah Profesor Dr. M. Ramdan Andri Gunawan, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf, Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan, dan juga Profesor Dr. Insinyur Haji Sanafri Awang, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengirimkan surat terbuka kepada Badan Legislasi DPR RI yang menyatakan menolak undangan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikirimkan oleh Panitia Kerja Balek DPR RI. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini ada jelang new normal. Masyarakat diminta tetap waspada dan disiplin. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan berikut laporan selengkapnya pemirsa.
Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurutnya langkah pembatasan sosial berskala besar yang telah diterapkan mampu menahan laju penyebaran COVID-19. Walaupun di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, angka positif masih cukup tinggi. Ali meyakini dengan mengedepankan sikap kedisiplinan dan mematuhi protokol kesehatan, wilayah yang masuk zona merah akan dapat ditangani dengan baik. Karena mutasinya virus ini kan unpredictable, yang nggak bisa diprediksi. Kalau istilah Pak Doni Monardo itu seperti balon yang terisi angin, kemudian Anda pencet di ujung sini, dia lari mengembang ke sana. Jakarta bisa ditangani, bisa menyebar juga ke lain-lain. Oleh karena itu, bagi zona-zona merah itu atau zona-zona yang lain itu supaya masing-masing mematuhi. Ali Taher menambahkan, virus COVID-19 diperkirakan berakhir antara Oktober hingga Desember. Namun Ali menegaskan, jika masyarakat sadar, waspada dan patuh menjaga kesehatan diri, pandemi virus COVID-19 akan berakhir lebih cepat. Saya mau dengar langsung dari Pak Jenderal Doni Monardo sebagai Kepala BNPB itu yang ditugas oleh pemerintah untuk menangani COVID ini memang perkiraan antara Oktober sampai Desember. Tetap perkiraannya, sudah perkiraan. Tetapi melihat perkembangannya nampaknya lebih cepat, ini kita mendoakan. Ini juga ikhtiar dari semua pihak, ikhtiar dari semua orang ya yang telah melakukan aktivitas ini. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari cara kerja yang memberi hasil yang maksimal. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menurutnya langkah pembatasan sosial berskala besar yang telah diterapkan mampu menahan laju penyebaran COVID-19. Walaupun di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, angka positif masih cukup tinggi. Ali meyakini dengan mengedepankan sikap kedisiplinan dan mematuhi protokol kesehatan, wilayah yang masuk zona merah akan dapat ditangani dengan baik. Dan di berita pilihan selanjutnya ada DPR RI pemirsa yang meminta pemerintah untuk pulihkan ekonomi secara bertahap. Ditemui saat rapat panja pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara virtual di Nusantara 1 Gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Balik DPR RI Fauzi Amro optimis bahwa ekonomi Indonesia akan segera membaik pasca pandemi COVID-19. Mengingat Indonesia selamat dari resesi ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut. Dan berikut laporan selengkapnya pemirsa. Ditemui saat rapat panja pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara virtual di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Balik DPR RI Fauzi Amro optimis ekonomi Indonesia segera membaik pasca pandemi COVID-19, mengingat Indonesia selamat dari resesi ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut. Fauzi mengungkapkan keberhasilan Indonesia melewati ujian ekonomi tersebut disampaikan oleh media asal Amerika Serikat, Politico. Dalam risetnya, Politico memberikan ranking kepada 30 negara berdasarkan hasil kinerja di sektor kesehatan dan ekonomi. Menurut saya, pemahaman kita tentang ekonomi secara global itu, khususnya Indonesia, ya bertahap kita lakukan pemulihan lewat new normal, dan pemerintah dalam konteks pandemi ini sudah hampir mengalokasikan 450 triliun, mungkin sudah hampir 1023 triliun untuk alokasi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, Fauzi mendukung pemerintah mengambil langkah progresif untuk menyelamatkan perekonomian nasional untuk penanganan pandemi COVID-19 yang membahayakan perekonomian nasional dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dampak negatif dari pandemi virus corona. Kita lihat bahwa sadar bahwa perekonomian di 220 negara, tidak hanya Indonesia, itu mengalami stagnan dan drop. Pertumbuhan ekonomi kita dari 5,2 sekarang 2,3, mungkin ekstrimnya pada 0,2 seperti itu. Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Fauzi Amro mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia melewati ujian ekonomi tersebut disampaikan oleh media asal Amerika Serikat, Politico. Dalam risetnya, Politico memberikan ranking kepada 30 negara berdasarkan hasil kinerja di sektor kesehatan dan juga ekonomi. Pemirsa, tadi 3 berita pilihan pertama telah kami bawakan kepada Anda. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk edisi Senin 15 Juni 2020 terkait dengan evaluasi new normal selengkapnya sesaat lagi.
Ya pemirsa, terkait dengan evaluasi new normal, memang kalau kita bilang sejak tahap pelonggaran PSBB diberlakukan oleh pemerintah, terutama di DKI Jakarta, memang ini masih laju dari peningkatan penyebaran virus COVID-19 ini masih belum bisa dikendalikan secara maksimal oleh pemerintah. Dan ini juga memang membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bisa menyadari bahwa pelonggaran PSBB ini bukanlah suatu yang bisa membuat kita semakin bebas beraktivitas, namun melupakan protokol kesehatan. Dan sebelum kita membahas terkait dengan evaluasi new normal, kita akan saksikan dulu seputar tajuk berikut ini pemirsa. Evaluasi new normal. Sudah beberapa hari new normal dilaksanakan. Ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, bahkan meningkat cukup tajam jumlah positif COVID-19-nya. Hal ini seperti di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan terlalu terburu-burunya kepala daerah untuk menetapkan new normal, sehingga seperti dipaksakan. Akibatnya, bukan menurun, malah bertambah banyak jumlah korbannya. Selain itu, banyak masyarakat di daerah tersebut yang tidak taat dengan protokol kesehatan. Sehingga penyebaran virus corona semakin masif. Padahal di daerah tersebut dilakukan new normal pada saat penderita positif coronanya makin banyak, bukan saat sudah turun seperti di Jakarta. Untuk itu, DPR meminta daerah-daerah yang masih tinggi tingkat penularannya untuk menunda penerapan new normal. Hal ini mengingat vaksinnya hingga saat ini belum ditemukan oleh seluruh negara-negara di dunia. Untuk itu, harus ada kompensasi ke masyarakat yang terdampak, sedangkan mereka berhenti berkegiatan dan mencari uang. Oleh karena itu, mereka harus diberikan uangnya langsung ke dalam rekening mereka agar tidak dikorupsi. Karena jika tidak melalui perantara, uangnya akan aman. Semoga badai segera berlalu dan gelapnya malam akan bergilir dengan siangnya matahari. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meminta pemerintah daerah untuk tak asal memutuskan penerapan kenormalan baru atau new normal di wilayahnya. Hal itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke kantor gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Graha BNPB pada Jakarta hari Rabu 10 Juni 2020. Jokowi melihat masih ada daerah yang tingkat penularannya fluktuatif sehingga rawan jika langsung diberlakukan new normal. Jokowi pun meminta pemerintah daerah benar-benar memperhatikan data tingkat penularan efektif COVID-19 di daerah mereka, terutama di kelas RT. Jokowi meminta manajemen di daerah siap atau tidak untuk melaksanakan yang kemudian dihitung kesiapan daerah dalam pengujian yang masif, pelacakan agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada harus dihitung dan juga dipastikan. Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya evaluasi rutin pelaksanaan new normal dengan implementasi protokol kesehatan yang ketat. Ia berharap dilakukan evaluasi secara rutin dan sekali lagi, meski misalnya sebuah daerah kasus baru menurun, jangan sampai lengah karena di lapangan masih sangat dinamis. Presiden Joko Widodo mengatakan keberhasilan pengendalian COVID-19 sangat ditentukan oleh kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jokowi mengingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka akan langsung diterapkan pengetatan bahkan penutupan kembali. Jokowi menekankan kembali hal-hal yang telah dijelaskan oleh Satgas COVID-19 terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Jokowi pun meminta agar semua pihak tetap bersiaga dan bertugas pada posnya, dan juga selain itu Presiden ingin agar konsolidasi dan koordinasi di tingkat pusat dan daerah diperkuat, bahkan hingga tingkat RT dan RW dengan melibatkan semua elemen masyarakat.
Menanggapi sikap Presiden, Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Corona COVID-19 Kabupaten Klaten Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi kebijakan new normal yang diberlakukan sejak 1 Juni di lingkungan pemerintah. Bupati Klaten beralasan evaluasi dilakukan lantaran tren kasus positif COVID-19 justru naik lagi dalam sepekan terakhir. Padahal pada awal setelah Lebaran perkembangan COVID-19 di Klaten mulai membaik. Sri Mulyani prihatin 6 kasus positif COVID-19 baru muncul setelah pemberlakuan new normal sejak 1 Juni. Dari 6 kasus, 3 orang tanpa gejala sehingga harus diwaspadai bersama agar masyarakat tetap disiplin sehingga mengurangi risiko untuk terus tertular. Meskipun ada tambahan kasus, tapi tahapan new normal di pemerintahan tetap dilaksanakan. Pemerintah tetap melayani dengan protokol kesehatan untuk mendisiplinkan masyarakat dan jajaran pemerintahan dan akan memberi contoh mengawali disiplin masyarakat. Sementara di Bandung, pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat tetap melarang bioskop, tempat bermain anak, dan spa untuk dibuka pada saat pemberlakuan new normal. Hal itu berdasarkan evaluasi simulasi new normal di Bandung. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna mengatakan pihaknya telah mengecek simulasi kesiapan adaptasi normal baru di 3 mal. Mal itu diantaranya adalah Mall Bandung Electronic Center Paris Van Java dan Bandung Indah Plaza. Secara umum, ia menilai 3 mal tersebut sudah memperlihatkan kesiapan menghadapi fase normal baru. Menurutnya saat ini hingga Jumat, menurutnya hingga saat Jumat 5 Juni 2020 ada sebanyak 23 mal di Kota Bandung yang akan melakukan simulasi. Meski begitu, Emma belum memastikan kapan Pemkot Bandung bakal mengizinkan mal sebagai salah satu sektor yang dilonggarkan. Hasil dari simulasi tersebut akan dilaporkan ke Wali Kota Bandung, yang lalu keputusannya akan disampaikan oleh Wali Kota Bandung. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Eli Wasliah menyatakan jika mal diperbolehkan beroperasi, ada gerai atau tempat yang tetap tidak boleh dibuka, yaitu bioskop, tempat mainan, dan juga spa. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Ya, kita masih membahas terkait dengan new normal di sini, Indonesia evaluasi new normal. Di mana Indonesia dalam 2 hari terakhir jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 memecahkan rekor dalam 2 hari berturut-turut dengan angka di atas 1.000 orang per hari. Padahal Jakarta yang menjadi lokasi penyebaran paling banyak telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi sebagai fase menuju era new normal. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengatakan kebijakan new normal belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini karena jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi. Rata-rata 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari. Bahkan pada tanggal 21 Mei lalu terjadi peningkatan kasus positif corona sebanyak 973 orang. Menurut Anis, saat ini PSBB atau pembatasan sosial berskala besar belum bisa dikatakan efektif. Masih banyak masyarakat beraktivitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak. Hal senada disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP Muhammad Nabil Harun yang mengatakan penerbitan peraturan new normal merupakan kebijakan untuk merespons perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya pemerintah jangan sampai lengah agar penanganan COVID-19 bisa segera dituntaskan. Menurut Nabil, sebagaimana diketahui, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 tahun 2020. Perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi, dan kebijakan ini berisi protokol kesehatan untuk keamanan dan penanganan COVID-19 serta mengatur pola kerja di berbagai instansi. Nabil meminta pemerintah harus terus-menerus mengevaluasi kebijakan atau protokol new normal. Politisi PDIP yang duduk di Komisi 10 DPR RI Putra Nababan meminta Kemendikbud Republik Indonesia tidak terburu-buru membuat aturan normal baru atau new normal untuk tahun ajaran baru 2020. Apalagi Mendikbud Nadiem Makarim belum menyampaikan ke DPR hasil evaluasi menyeluruh kegiatan pembelajaran jarak jauh yang telah berjalan selama sekitar 3 bulan di masa pandemi COVID-19. Ia mencontohkan apakah anak didik dapat menyerap semua materi yang sudah disampaikan tersebut dan indikatornya seperti apa. Harus secara terbuka dijelaskan.
Dan kita berharap pemirsa di sini dengan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pelonggaran PSBB di sejumlah daerah di Indonesia dapat menyadarkan masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa segera menuntaskan permasalahan penyebaran virus COVID-19 ini di kemudian hari. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda 3 berita pilihan pertama dan juga tajuk utama yang baru saja kami bacakan kepada Anda. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dedi Ramadan atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.